lagi akhlaknya Salman Al-Farisi ketika mengingatkan Abu Darda. Bapak tahu kan Abu Darda seorang sahabat, orang Ansor yang kemudian masuk Islam karena disebabkan dari Abdullah bin Ruwahah dakwahnya. Tapi apa yang terjadi? Abu Darda, Pak, itu akhirnya kemudian ketika Salman Al-Farisi, karena Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan dengan Abu Darda, maka kemudian tiba-tiba Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda, lalu kemudian mendapati Abu Darda, istrinya itu menyajikan dan pakaiannya itu berantakan. Lalu kemudian Salman Al-Farisi mendapati keterangan dari istrinya, saudaramu Abu Darda itu tidak memperhatikan aku, tidak pernah menyentuh tubuhku. Dia kalau malam, sholat malam terus, kalau siang puasa terus. Dia tenggelam dalam ibadah dan aku tidak pernah disentuh. Abu Darda dan Ummu Darda, Pak. Padahal kita harus tahu ya, Pak, Abu Darda dan Ummu Darda ini ketika Abu Darda akan meninggal dunia, Bapak tahu apa yang diucapkan oleh Abu Darda? Kalau kamu ingin bertemu dengan diriku, maka jangan nikah lagi. Makanya Masya Allah Ummu Darda menepati janjinya kepada Abu Darda. Setelah Abu Darda meninggal dunia, Masya Allah, maka Ummu Darda ini dipinang, istri keberapanya, oleh sahabat Muawiyah, tetapi ditolak. Kemudian Muawiyah bertanya kepada Ummu Darda, apa yang menghalangimu untuk menerima diriku? Karena aku ingin bersama dengan Abu Darda di surga. Masya Allah. Jadi boleh nggak kita berwasiat kepada pasangan kita supaya tidak menikah setelah kita mati? Boleh. Tapi wajib ditaati? Enggak. Ya. Misalkan ada seorang istri ngomong, mas jangan nikah lagi ya. Maka kemudian boleh ditaati, boleh tidak. Ya. Maka kemudian akhirnya Abu Darda ketika mendapati keterangan itu tentang Abu Darda, Masya Allah, Salman Al-Farisi apa yang dilakukan oleh dia? Salman Al-Farisi kemudian langsung minta izin tidur di rumahnya Abu Darda. Dia tidak langsung membenarkan berita yang disampaikan oleh Ummu Darda. Dia tidur di rumahnya Abu Darda. Kenapa? Ingin membenarkan bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh Abu Darda. Dia tidur. Lalu kemudian setelah tidur, baru tidur bersih sebentar, lalu kemudian Abu Darda bangun, pengen sholat, dipegang tangannya oleh Salman Al-Farisi. Tidur. Enggak, aku mau sholat. Enggak, tidur. Aku mau sholat, tidur. Masya Allah ya. Abu Darda ngerti ini tamunya, dimuliakan. Ya tidur. Baru kemudian baru sebentar tidur, bangun lagi, dipegang lagi oleh Salman Al-Farisi. Tidur. Saya mau sholat, tidur, nanti tidur dulu. Masya Allah. Abu Darda pun ngerti, ini tamunya, harus dimuliakan kan? Coba kalau kita akan mengatakan, kamu ini tamu apaan sih? Abu Darda kemudian akhirnya tidur. Bangun kembali, ditarik lagi oleh Salman Al-Farisi dengan lembutnya, sampai sepertiga malam yang terakhir. Lalu kemudian apa? Barulah mereka sholat berdua. Mereka sholat malam, Salman Al-Farisi sholat, Abu Darda sholat malam, menghabiskan sepertiga malamnya sampai menjelang subuh. Perhatikan. Lalu kemudian selesai? Enggak. Sholat subuh mereka kemudian ke masjid. Lalu ketika habis sholat subuh, kemudian pagi harinya disiapkan sarapan. Maka kemudian Salman Al-Farisi ketika akan makan, kemudian Abu Darda dihidangkan, ayo makan. Enggak, saya lagi puasa. Kul, makan. Saya lagi puasa, makan. Wa inilah aqulu hatta ta'kula. Saya tidak akan makan sampai kamu makan. Masya Allah. Akhirnya apa? Abu Darda makan. Masya Allah, kalau antum puasa pasti pingin dapat tamu kayak gini. Supaya pahalanya sunnah tetap dapat, makanya tetap dapat. Makan akhirnya. Lalu setelah kayak gitu, Pak, Masya Allah, barulah kemudian Salman Al-Farisi itu menunjukkan akhlaknya kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, segala sesuatu itu ada tempatnya. Badanmu punya hak, istrimu punya hak, keluargamu punya hak. Janganlah kamu menghabiskan malamnya untuk ibadah, istrimu juga punya hak. Janganlah kamu menghabiskan siangmu dengan puasa, kamu juga punya hak untuk makan. Masya Allah. Ternyata seorang Salman Al-Farisi menyampaikan nasihat supaya Salman Al-Farisi, supaya Abu Darda memberikan hak dalam setiap bagian hidupnya. Itu tidurnya sampai tidur dulu di rumahnya Abu Darda, dan dengan lembutnya dia menyampaikan itu, Pak. Padahal bisa diringkas itu habis isya. Bisa nggak diringkas? Bisa. Abu Darda sini, mau ngomong nih. Aku dapat cerita nih dari istrimu nih.
Katanya kamu tidak pernah jamah tubuh istrimu ya? Jangan gitu dong. Sunnah itu. Kamu katanya kalau siang tidak pernah buka ya? Tidak boleh gitu. Sehari puasa, sehari tidak dong. Kan selesai, Pak. Selesai atau tidak selesai? Selesai. Tapi ternyata Salman Al-Farisi tidak mengambil itu. Salman Al-Farisi tidur dulu, dia ngelihat dulu benar atau tidak beritanya. Masya Allah, setelah dia ngelihat, dia sampaikan dengan cara yang lembut. Dan itu pun tidak menyalahkan. Bahasa yang dipilih oleh Salman Al-Farisi itu apa? Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Wahai Abu Darda, maka berikanlah setiap tubuhmu, setiap segala sesuatu itu haknya. Itu lebih dari 24 jam, Pak, setelah tidur bersama dengan Abu Darda baru menyampaikan nasihat itu. Ini lebih lama ini dari aturan kita untuk lapor ke RT. Karena apa? Akhlak. Kita ambilkan contoh-contoh nyata supaya gambaran itu jelas, Pak. Karena akhlak itu bukan riwayat-riwayat yang kita kupas dan kita kaji menunjukkan tentang akhlak, tapi kemudian keluar dari majelis ilmu tidak ada akhlaknya, bukan itu. Oh, banyak sekali kajian ilmu yang membahas tentang akhlak, tapi Masya Allah setelah keluar majelis ilmu tetap tidak pernah nyapa sama orang yang beda sama dia. Tidak pernah kemudian memberikan tegur salam sama orang yang beda ngajinya dengan dia. Masya Allah. Kehidupan akhlak itu indah dibahas di majelis ilmu, tapi kemudian gersang ketika di luar majelis ilmu. Kenapa? Gagal di dalam mempraktekkan. Karena akhlak itu hanya dicontohkan ketika kita bertemu dengan kelompoknya, tapi tidak dicontohkan ketika tidak bertemu dengan kelompoknya. Coba, Masya Allah. Ketika yang meninggal orang Irak tidak memberikan empati, yang meninggal orang Iran tidak memberikan empati. Ketika yang meninggal orang Afghanistan nggak memberikan empati, tapi kalau yang meninggal kelompoknya memberikan empati. Ini kan menunjukkan bahwasanya banyak orang yang hari ini pinter, dokter di bidang akhlak, tapi hanya untuk kelompoknya. Tapi dia awam di luar kelompoknya. Kalau kemudian bicara akhlak kepada kelompoknya, Masya Allah bagaikan mutiara emas yang mahal harganya. Tapi di luar kelompoknya, Masya Allah bagaikan lempengan besi yang tidak ada harganya, itu akhlak dia. Ini kan bukan semacam itu. Karena sesungguhnya apa? Masya Allah, kalau kehidupan akhlak itu kita contoh dari para sahabat saja tok, ini belum membahas tabi'in loh, belum membahas tabi'ut tabi'in loh. Ini baru membahas akhlak ketika bersama orang yang beriman saja. Masya Allah, kita akan jumpai itu jutaan faedah akhlak yang disampaikan oleh para sahabat. Karena apa? Masya Allah, hari ini yang hilang dalam kehidupan kita itu apa? Akhlak. Padahal Masya Allah, kalau kita tidak punya akhlak, Pak, berapa banyak orang yang akan meninggalkan sunnah ketika orang yang mengaku memahami sunnah tidak punya akhlak. Jangan sampai ya kita dibenci karena akhlak. Kenapa? Siapapun yang dibenci karena akhlak itu musibah. Tapi kalau antum dan saya dibenci karena kebenaran itu anugerah. Tapi kalau saya dan antum dibenci karena akhlak itu adalah musibah besar. Kenapa? Tidak ada nabi yang dibenci karena akhlak. Tidak ada rasul yang dibenci karena akhlak. Tapi mereka itu dibenci karena kebenaran yang mereka sampaikan. Apa susahnya kita itu memperlihatkan akhlak yang baik? Apa susahnya bagi antum untuk mendoakan daripada antum menghujat? Apa susahnya bagi antum untuk diam ketika antum tidak paham daripada antum ikut berkomentar tetapi antum tidak paham? Karena apa? Masya Allah, kehidupan ini akan gersang sunnah itu kalau kita tidak punya akhlak. Orang hari ini rame-rame meninggalkan sunnah, bisa jadi karena kesalahan kita tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Panggung kebenaran itu sedikit pengunjung, betul, banyak komentatornya, iya. Tapi jangan-jangan panggung ini sedikit pengunjungnya, itu kesalahan para pelakon di atas panggung sunnah itu tidak memperlihatkan akhlak. Mari kita muhasabah.